Alhamdulillah kita sudah mendengarkan subhanallah ya taujih atau keynote speech dari Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami dengan lebih dalam begitu ya, sebagai pengantar bahwa teologi tadi yang dibahas itu adalah sumber dari semua, baik pemikiran ya, baik dalam pendidikan ya, baik dalam dalam ekologi gitu ya. Cuman nanti kita akan coba breakdown ya, karena memang kalau dalam kajian filsafat itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun, begitu kan? Dari Allah lah kita berasal dan kepada Allah lah kita menuju, begitu. Jadi sepanjang kita hidup ini, proses ini dari Allah dan menuju Allah, begitu ya. Maka tadi dibilang fitrah itu adalah sebuah upaya terus-menerus ya untuk mencapai kesejatian atau mencapai fitrahnya atau asalnya. Profesor Muhammad Yasin menyebut fitrah itu adalah sifat dasar spiritual. Ya, spiritualnya kaitannya dengan teologi tentunya. Jadi konsep ketuhanan inilah yang sebenarnya menjadi basis ya dari semua gerakan kita, tapi nanti kita coba gimana wujudnya gitu ya, wujud dalam fitrah world movement ini. Teman-teman sekalian, ayah bunda, para pemudi-pemuda, sejak berapa tahun yang lalu ya, saya membuat sebuah panduan disebut dengan fitrah based education ya, pendidikan mendidik anak. Awalnya sebenarnya tentang anak gitu ya, karena memang Rasulullah berpesan kan bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Dan orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ini terkait dengan ideologi kan ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW tidak menyebut menjadi Islam gitu kan, karena setiap anak ini lahir dalam keadaan Islam tentunya begitu ya. Maka saya coba menggali konsep fitrah ini ya, dan saya banyak temukan hasanah yang luar biasa di konsep fitrah ini, termasuk seorang pakar menyebut fitrah itu adalah karakter konstitusi yang Allah persiapkan untuk menerima din, ya, menerima kitabullah, ya, menerima kebenaran, gitu. Jadi fitrah ini memang Allah persiapkan gitu ya untuk tadi kalau tidak fitrah ini tidak dipenuhi, ya dalam pendidikan, dalam ekologi gitu ya, fitrah ini akan meminta haknya, begitu ya, akan gelisah dia. Dan fitrah ini setelah saya teliti ya, itu bukan hanya tentang bicara pendidikan juga ya, termasuk nanti tentang life. Jadi kalau fitrah ini tumbuh dengan baik ya, dia berkembang menjadi good life atau dalam Islam disebut dengan hayatun thayyibah. Jadi kalau kita ibaratkan fitrah itu benih ya, dia kan sebenarnya kalimatun thayyibah juga fitrah itu kan, karena fitrah Allah sebenarnya. Ya kalau tumbuh sebagaimana Al-Qur'an bilang ya, kalimatun thayyibah itu kan asluha tsabit wa faruha fis sama. Akarnya menghujam ke dalam tanah dan batangnya menjulang ke langit. Ya kemudian memberikan buah gitu ya, fikulihin dalam setiap musim begitu. Nah, jadi kalau fitrah ini tumbuh, sebenarnya dia menjadi good life gitu ya, menjadi kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Di hayatun thayyibah itu saya mendefinisikannya good life based on fitrah, jadi kehidupan yang baik dalam dimensi fitrah. Gitu ya. Nah, kemudian nanti puncaknya adalah apa? Puncaknya buah ya. Kalau di pohon itu buah, kalau dalam kehidupan manusia adalah the mission of life ya, atau peran peradaban dalam bahasa Islam gitu. Atau disebut dengan dauril hadoriyah. Karena Bapak Ibu sekalian, kita hadir semua di muka bumi ini kan dalam rangka untuk menjadi khalifatullah fil ard ya. Kita punya tugas. Ya, jadi kita punya alasan kehadiran yaitu menjadi khalifah. Kalau beribadah itu ya kepada Allah adalah alasan Allah menghadirkan ya, the purpose of life. Tapi alasan kehadiran kita itu adalah the mission of life, karena kita memang punya spesifik tugas di muka bumi yaitu sebagai khalifatullah fil ard. Gitu ya. Nah, tugas-tugas ini yang kemudian saya sebut dengan the mission of life atau peran peradaban. Kalau ini accomplish gitu, tercapai, maka tercapailah maksud Allah untuk menghadirkan kita ya sebagai hambanya, sebagai hamba Allah begitu ya, dan tercapailah tugas kita sebagai khalifatullah fil ard. Dan mission of life ini puncak dari fitrah sebenarnya, puncak dari fitrah yang kemudian nanti ini dalam dalam rangka kita menuju Allah kan tadi, innalillahi, dari fitrah Allah itu wa ilaihi rojiun ya, kepada fitrah Allah lagi, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka sepanjang hidup ini sebenarnya ini pembuktian ya bagaimana fitrah-fitrah itu tumbuh dengan baik dan kemudian mencapai peran peradaban ya sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Jadi ini saya coba gali, nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita akan mendapatkan ini ya, kajian lebih mendalam, dan saya berharap alumni dari Fitrah World Summit ini nanti bisa ikut program dalam FVM gitu ya, dengan mengundang para pakar dan seterusnya.